Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke? Baik anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran ketiga. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Perhatikan sebelum kita memasuki pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengetahui informasi dari teks bacaan. Kemudian yang kedua, mengetahui satuan luas dari suatu bidang. Sekarang kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya ya. Ternyata hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan ya. Kemudian Bibi menceritakan macam-macam cara mengelola bahan makanan. Bibi juga menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Nah, sekarang kita akan membaca ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus ya. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan yang namanya teknologi pangan. Teknologi pangan ini merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Nah, misalnya kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, kemudian menjadi tempe, kemudian menjadi susu kedelai gitu ya. Mangga dan stroberi misalnya diolah menjadi manisan dan selai. Kemudian daging dapat diolah menjadi bakso, kemudian sosis dan kornet ya. Nah, teknologi pangan itu sangat penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan di dalam kaleng atau dalam plastik yang kedap udara ya, agar supaya makanan itu bertahan lama. Kedap udara ini maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya ini dapat membuat makanan lebih awet, lebih tahan lama ya. Oke. Nah, sekarang dari bacaan teks yang Bapak bacakan tadi, tentunya kita akan mencoba mengelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan ya. Ya. Sekarang misalnya contoh ya, hasil panennya misalnya kacang kedelai. Nah, setelah diolah kacang kedelai ini banyak sekali ya. Setelah diolah dengan teknologi pangan, hasilnya bisa jadi tahu, kemudian tempe ya. Itu teknologi pangannya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari tabel bacaan tadi, teks bacaan tadi, ada yang kedua namanya mangga ya. Nah, hasil panennya mangga. Nah, teknologi pangannya ini ada kita jadikan dengan manisan buah ya, udah diolah artinya dengan teknologi pangan.
Kemudian yang ketiga ada strawberry. Nah, hasil teknologi panennya itu bisa kita jadikan dengan selai ya, atau manisan buah juga bisa juga. Nah, yang keempat ya adalah daging ya. Nah, setelah diolah daging ini banyak sekali ya hasil pangannya, diolah dengan teknologi pangan itu bisa menjadi sosis, kemudian kornet ataupun yang lainnya ya. Nah, sekarang kalian amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, kumpulan kalimat utama ini disebut dengan ringkasan. Jadi tugas hari ini adalah silakan kalian menuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf pada bacaan teks tadi ya. Nah, karena kalimat utama dari setiap paragraf itu nanti akan kalau kita sambungkan menjadi berbentuk ringkasan. Ada tiga kalimat utama ya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya yaitu dalam teks itu ada tanda merah ya. Jadi tulisannya merah. Mungkin kita bisa lihat ini ya. Nah, dari teks bacaan hasil teknologi pangan ini, nah tulisan yang warna merah ini adalah kalimat utama ya. Nah, kalimat utama ini paragraf pertama, ini paragraf keduanya ya. Kalian bisa tulis di buku tulisnya itu, nanti setelah kalian tulis dia akan berbentuk ringkasan. Ya. Oke, baik selanjutnya. Jadi tugasnya hari ini yaitu menulis kalimat utama pada teks bacaan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mengamati ya bahwa ada Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur, warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi itu cukup besar ya. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Nah, tempe tersebut berbentuk persegi ya. Udin mengukur luas tempe itu menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang itu merupakan alat ukur yang tidak baku ya. Nah, sekarang kita akan mengukur satuan ya dalam bentuk persegi ya. Nah, tempe yang berbentuk persegi ini dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Sekarang coba kalian lihat gambar ini. Nah, gambar segi 4 ini sama dengan persegi ya. Nah, persegi. Nah, kemudian tempe satunya itu dipotong, dibagi 2 ya. Nah, setelah dipotong dia akan berbentuk yang namanya segitiga. Nah, persegi dan segitiga ini dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Jadi bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengukur luas permukaan suatu bidang ya. Artinya persegi ini adalah satuan luas ya. Nah, segitiga ini juga bisa dikatakan dengan satuan luas. Nah, seandainya ada dua satuan segitiga itu sama dengan nilainya dengan satu satuan persegi ya. Oke ya, Bapak ulang kembali ya. Kalau dia segi 4 ya, persegi ini dinamakan satuan luas. Nah, kalau dia segitiga bentuknya ini juga namanya satuan luas. Nah, ketika dia berbentuk 2 satuan segitiga, ini ada 1, ini 2 ya. Nah, 2 satuan segitiga ini hasilnya itu sama dengan 1 satuan persegi. Jadi 2 segitiga ini ya sama dengan 1 satuan
persegi. Nah, ini ya. Karena persegi ini dibagi dua menjadi dua segitiga. Ya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh ya, contoh soal. Misalnya kita akan menghitung luas permukaan bidang ya. Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaan bidang. Misalkan yang pertama, kita hitung saja ya. Ini yang pertama, gambar pertama kita hitung ada satuan luas perseginya 1, 2, 3, 4. Nah, ini satuan luas perseginya ada 4. Karena tadi sesuai dengan rumusnya, jadi 2 segitiga itu sama dengan 1 persegi ya. Nah, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 ditambah 2 segitiga berarti ada 5 ya, betul ya. Jadi 5 satuan persegi. Nah, kemudian kita hitung gambar yang keduanya. Ada 1, 2, 3. Ini ada 3 yang utuh ya. 3 luas satuan persegi. Kemudian kita tambah, ini kita hitung 1, 4, ini 5. Berarti ya betul juga ya. Ini sama 5 satuan persegi. Ya. Kemudian kita hitung lagi gambar yang ketiga. Kita hitung, bisa kalian coba hitung ya, silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke ya. 6 satuan persegi. Ya. Terus sama dengan yang ini. Nah, kalau ini dia utuh ya. Tinggal kita hitung saja kotaknya. Perseginya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Nah, sekarang yang ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, setengah ya, 4. Jadi ya, yang 4 satuan persegi. Dan yang terakhir kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ya, 7 satuan persegi. Nah, begitu cara kita menghitung luas permukaan bidang. Jadi ingat, jangan lupa ya, bahwa 1 persegi, kemudian kalau dia menggunakan segitiga, kita hitung 2 segitiga itu sama dengan 1 satuan persegi ya. Oke, baik anak-anak semua. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita tetap sehat. Demikian pembelajaran kita. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.